Ya, pada hari ini kita bersama salah satu pengrajin yang sangat kreator ini mengolah dari buah kelapa dari tempurungnya menjadi pernak-pernik yang sangat bermanfaat. Jadi sekiranya akan dapat juga bermanfaat kepada pemirsa. Jadi sebentar saya akan bertanya langsung bagaimana tutorialnya membuat yang sekiranya sangat rumit. Kemudian yang paling aneh ini masih dikerjakan secara manual, beberapa masih dikerjakan secara manual, sahabat dulu semua. Jadi tidak memakai alat yang canggih-canggih, tetapi hasilnya tetap berkualitas. Ya Pak Betul, selamat berjumpa ini. Oke. Ini saya langsung saja, bahannya ini Ki dari membeli apa memang metik sendiri Pak Betul? Gini Pak, kalau bahannya ya ada yang beli gitu, ada yang nyari di kebun gitu. Kalau udah habis di kebun ya saya beli sedikit-sedikit gitu. Oh ya, berarti artinya memang kadang-kadang memang kalau memang kekurangan bahan pasti membeli Pak Betul ya? Ya Pak. Kalau memang ada pesanan sedikit, kalau memang ambil dari kelapa Pak Betul sendiri, berarti Pak Betul banyak punya kelapa ya? Ya punya sedikit ya, palingnya hanya ya 5 pohon atau sampai 10 gitu. Terus pesanannya ini biasanya kalau sementara yang sudah berlalu sudah sampai di mana nih Pak Betul? Kalau Nah, artinya sudah lewat kota Singaraja sampai sudah Denpasar, Gianyar sudah sampai? kalau belum Pak, belum. Oh, belum. Baru sampai di kota Singaraja aja. Ya, maka pada kesempatan ini yang ingin juga membuat video ini tentu tujuannya adalah menyebarluaskan jadi kerajinan Pak yang sangat kreatif. Jadi dulu ini bagaimana awalnya Pak Betul? Apa memang inspirasi, apa memang dapat belajar studi banding apa gimana ini sehingga bisa profesif ada inspirasi membuat ini Pak Betul? Oh gini Pak, kalau saya ini ya betul-betul ya nyoba dulu gitu. Nyoba tapi itu ya belajar sendiri gitu, nah ya yang namanya ya belajar keluar nggak pernah gitu. Cuma ya aspirasi ya keluar dari sendirinya ya saya kerjakan. Ya, berarti gitu. inspirasi lah. Itu sama dengan inspirasi namanya Pak Betul ya, sehingga terwujud inspirasi. Nah kemudian dari sini Pak Betul, ini sebesar kelapa ini akan menjadi apa ini Pak Betul? Nah saya coba perlihatkan di kamera dulu coba. Ini akan menjadi apa ini? Nah kalau sebesar ini. Kalau ini jadinya ya jadi Jenisnya apa? Sibuk? jenis beruk namanya. Beruk. Kalau yang ini ada yang sipo gitu. Yang ini untuk sarana untuk pengabenan gitu. Kalau yang ini Ini sudah sipo, setengah jadi. ya ini setengah jadi. Ini kan belum jadi. Oh iya. Tindakannya asli ini pemirsa, Ya. tadi asli bukan dari plastik, bukan dari apa, bahannya bukan tiruan tapi ini asli dari kulit tempurung, kulit kelapa. Ya seperti ini lagi. Nah ini kan caratan namanya. Nah ini prosesnya lagi, kemudian ini dimodif kemudian dilem ya Budi ya. Ini lagi sejenis gelas cangkir. Ya cangkir. Gelas cangkir seperti ini. Jadi ini sekiranya juga sangat bermanfaat dan nanti hasilnya bila mana ini diisi air pasti rasanya sangat alami Pak Budi ya. Ya. Jadi tidak ada berasa plastik dan sebagainya. Terima kasih Pak Betul, sementara ini kalau memang ada lagi banyak yang lainnya nanti sebentar saya minta juga sedikit cara mengkeruk kelapanya, terutama ini yang sudah Pak Betul. Ya. Artinya mengkeruk kelapa ini dalam posisi begini supaya utuh ini kan itu supaya tidak pecah. Ya. Tentu memerlukan keahlian Pak Betul ya. Dan keahlian mungkin ada dibantu dengan beberapa mesin demikian ya. Mesin, ya mesin. Ini kalau istilah baliknya caratan ya atau ya. teko ya, teko boleh ya. Boleh teko itu. Nah ini tinggal belum di furnish ini pemirsa, Baru sahabatku setengah semua. baru setengah jam. Ini baru 50% jadinya, tinggal di furnish. Nah bagaimana prosesnya yang jelas ini adalah tidak ada kelapa berbentuk seperti ini, tetapi sampai segini, kemudian di sini dibuat kombinasi di lem. Nah, besaran
penyambungnya ini harus kelapa utuh, dicarikan besarnya supaya dapat segini, baru dia nyambung. Nah kalau ini di Bali biasanya dipakai oleh jero mangku, sangku, atau di perumahan juga bisa. Ini sebagai tempat munasirde kan kira ya. Ya. Munasirde, hasilnya pun jalan. Nah cuma kendalanya ini mungkin rentan pecah waktu kalau jatuh agak tinggi masih pecah. Ya pecah kalau jatuh Ya. ya. Nah, tapi nuansanya alami. Alami. Ya. Ya, Pak Bedu, ini nanti untuk di garis ini tujuannya kan untuk mengukur biar sama. Iya biar Sehingga sama. dipakai alatnya sangat sederhana, paralon ya, Ya. dari pipa, sehingga akan sama semua ukurannya. Nah, kemudian ini baru dipotong. Ya. Berarti sebelum dipotong ini kan masih dagingnya masih ada di tengah, Pak Masih Bedu? masih ada masih. Oh iya, ya. Berarti, nah silakan kita lihat sekarang memotongnya. Dagingnya masih utuh. Nah, sekarang nggak akan dikeluarkan dulu oleh yang ada Pak Bedu. Jadi bagaimana teknisnya nanti pasti akan bisa sampai habis loh. Bisa sampai habis. Hmm. Kan bisa dikeruk kembali gitu. Bisa sampai habis. Nah, berarti hasilnya baru sementara sampai ini Pak Bedu ya. Ya. Kalau ini terus dikerjakan ini sampai habis. Iya sampai habis. Isinya ini kan sehingga sampai bersih itu lah. Ya sampai bersih. Inilah salah satu alat yang dipakai dan cara membuatnya pun rasanya tidak terlalu teknologi canggih, hanya pakai apa ini sejenis ember, Mangkok. kemudian ada mesinnya ini mesin biasa, kemudian dimodif seperti ini. Nah ini kita bagi gigi sehingga bisa masuk seperti ini. Dan dikeruk. Ya terima kasih waktu ya. Iya. Tahapan-tahapannya. Ini salah satu peragaan yang sudah dipernis Pak Bedu ya. Nah terus ternyata di bagian dalamnya kan tidak dipernis ini ya, Tidak. karena ini kadang-kadang kan bisa mengandung unsur rasa. Nah itu supaya tidak mengganggu unsur rasa sehingga tidak dipernis. Cuman dihaluskan, nanti ketika mau dipakai tinggal diseduh dengan air panas, Dicuci dulu. dicuci, kemudian sudah siap pakai ya itu ya. Oke. Oh iya. Sahabatku semua pemirsa, ini adalah juga bagian lembaga kerajinan dari tempurung. Sendok ini sangat kecil sehingga bisa juga dibentuk sebagai sendok. Jadi ketika makan yang sangat alami, biasanya dipakai di restoran, di hotel. Ini biasanya turis-turis akan sangat terkesan. Kemudian ini mangkoknya, pasangannya ini. Dan bila juga berkenan, ini juga ada sendok garpunya. Ini ada sepasang sendok garpu dan sendok ini. Nah ini hanya tinggal dipernis mungkin petangnya sehingga semua bisa dibuat diolah tempurung ini semua bisa jadi. Sebagai piring ini bisa untuk tempat nasi, sehingga untuk menyediakan untuk makan. Kalau itu kan untuk khusus untuk mie. Nah ini paling tidak dipergunakan untuk membuat mie. Itu jembung namanya. Mie kuah, mangkok atau jembung. Nah, ini nasinya seperti ini. Ini semua tidak ada bahan plastik, alami semua. Betul, ini biasanya Pak Bedu jual dengan harga berapa ini kurang lebih? Kalau misalkan saja ini yang paling besar dulu ini, biasanya Pak Bedu jual berapa ini? Ya, Kalau sudah jadi, yang kalau udah jadi udah dipernis Ya, itu sudah siap dijual, biasanya cuma murah cuma 20.000 20.000 satu. satu ya. Dan ini Kalau yang ini cuma 10.000. 10.000. Nah, terus sepanjang sendoknya itu berapa Pak Bedu? Sendoknya yang ini ya 5.000-an satu. 5.000-an satu. Ya. Nah, ini 5.000 sih. Nah, kalau sepasang sudah 10.000 ini Bang. Ya. Jadi ya sedikit memang bisa lebih mahal daripada sendok stainless dan sebagainya, tetapi nilai
erotiknya atau nilai nuansanya itu sangat berkesan dan sangat berbeda. Ya, iya Pak Putu, ini ada lagi sudah dibentuk. Nah ini namanya canting. Kalau di dalam proses upacara ini dipakai ambil dirte, kemudian bisa langsung kepada bedak. Nah, itu ya bisa langsung. Atau dari tempat dirte yang tempatnya lebih besar ditaruh di sangku bisa. Nah ini si bapak ini bisa. Ini kalau si bapak ini biasanya dipakai untuk pengelukatan, baik wayang dan sebagainya. Dan kalau memang mau memakai secara universal juga bisa dipakai. Seperti apa? Misalnya untuk mengambil air dari ember dan sebagainya. Untuk mandi kembang juga bisa. Ini secara universal. 3 bulanan. Nah, artinya serba bisa, bukan harus monoton dipakai untuk menunas pengelukatan, tetapi bisa dipakai secara universal. Satu lagi pemirsa, ini yang biasanya juga sangat rumit dibuat. Ini memerlukan kelapa yang bijinya besar, kemudian prosesnya juga sama, membuat lubang, kemudian diisi tutup. Ini namanya pesu amban, apa ya? pesu amban. Ini namanya pesu amban. Ini biasanya dipakai oleh Hidden Alisir, dipakai tempat tirte. Nah ini ditutup, kemudian dilengkapi dengan canting ini juga bisa diambil atau diselet dari sini juga bisa, atau dikeluarkan dari sini juga bisa. Nah itu ya. Nah ini juga sangat langka biasanya. Nah artinya pernak-pernik ini akan sangat bermanfaat. Jadi bila mana ada yang berkenan, sekali lagi di akhir video ini sementara tahap pertama saya sampaikan. Jadi bila mana memang ada yang berminat, nanti silahkan pesan sesuai dengan alamat di bawah ini. Nomor telepon sudah ada, nanti silahkan lihat di bawah ini. Ya. Jadi harga pasti sangat bersahabat karena sangat tradisional. Terima kasih Pak Putu ya atas sambutannya, kemudian menyampaikan bersama-sama. Ya mudah-mudahan nanti usaha Pak Putu bisa berkembang yang lebih luas dan tentu bisa lebih mensejahterakan, meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ya.